Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari sekarang kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada renungan pada bulan yang lalu, yang bertema berubah dari dalam keluar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami siap untuk belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga iman kami akan semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini, sesi kedua dari 4 sesi yang akan kami sampaikan, saya beri judul Perilaku Hidup Layak, di mana nanti perikopnya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Bapak-bapak sekalian, sebulan yang lalu pada sesi yang pertama dengan judul Keserupaan dalam Keluarga, kita sudah diberitahu bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki ciri atau sifat seperti sifat Allah, sifat Yesus, serupa dengan Allah. Untuk menjadi serupa dengan Allah, kita harus berubah dari orang yang hidup menuruti keinginan daging menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk perubahan itu, kita sudah belajar pada sesi pertama dulu bahwa Tuhan sudah memberikan modal, antara lain berupa roh dan hati yang baru serta taat. Ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak-bapak bisa melihat di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Untuk itu dari Efesus pasal 4 ayat 1 kita belajar bahwa kita dinasihati untuk berperilaku layak sesuai tugas yang kita terima. Kita diajari untuk berubah dari sifat hidup yang lama menjadi atau menuju kepada sifat hidup yang baru. Untuk memiliki perilaku layak, yaitu hidup yang baru tadi, di dalamnya mengandung arti bahwa orang yang mengaku percaya haruslah berubah dari cara hidup manusia lama menjadi manusia baru, karena dia sudah lahir baru ketika dia dibaptiskan, dia mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hal itu sama seperti ajaran Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperlihatkan video selama 1 menit ini. Kalau Bapak-bapak melihat video itu, kita akan melihat sebuah perubahan yang dramatis dari seekor ulat yang bertelur dan kemudian telur itu menjadi kepompong, dan Bapak Ibu bisa melihat kepompong itu akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Perubahan drastis seperti inilah yang digambarkan di dalam seri ini, yaitu berubah dari dalam keluar. Mari kita perhatikan video ini sebentar lagi. Luar biasa, sebuah telur berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dari perubahan yang sangat drastis, dari satu barang telur menjadi kupu-kupu yang sangat indah untuk kita lihat. Bapak Ibu sekalian,
Pada hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6 tentang perubahan atau pembaharuan budi seperti yang diungkap di dalam Roma pasal 12 tadi. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dari perikop ini, dari ayat ini kita akan bisa melihat bahwa untuk dapat memiliki perilaku hidup yang layak ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah kerendah hatian berubah menjadi rendah hati, masalah kelemah lembutan berubah menjadi lemah lembut, berubah menjadi sabar, yang berkaitan dengan masalah kesabaran, dan yang keempat mempunyai sifat saling membantu. Mari kita bahas yang pertama lebih dahulu, yaitu mengenai kerendah hatian. Berbicara tentang kerendah hatian, Bapak Ibu sekalian, tentu takkan lepas dari Yesus. Kita mengakui itu bersama. Karakter kerendah hatian atau rendah hati begitu membingkai Yesus kalau kita melihat gambaran kehidupan Yesus. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat kembali, mari kita amati sejak lahirnya di kandang domba. Di dalam kehidupannya dia membasuh kaki murid-muridnya, padahal kita tahu sebenarnya siapa dia. Sampai matinya disalib di kayu salib. Semua itu memperlihatkan kerendah hatiannya. Dia tidak melihat aslinya dia itu siapa, tetapi melakukan hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan kalau melihat statusnya. Jadi kerendah hatian berbicara tentang semua hal di mana penentunya adalah bukan apa yang saya inginkan atau saya sukai atau siapa saya, tetapi apa yang baik untuk orang lain. Saya kira kita bisa menangkap itu. Kalau di dalam hidup kita melihat contoh yang Yesus sudah lakukan atau kita amati tadi, kalau kita masih berpusat pada diri sendiri, egonya masih tinggi, masih sering mengutamakan hak-hak sendiri, bukan hak-hak orang lain, masih sering memaksakan kehendak kita kepada orang-orang lain, maka itulah tanda proses metamorfosis, proses perubahan drastis seperti yang digambarkan oleh video tentang telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu tadi. Bagi rohani kita, proses metamorfosis rohani kita masih diperlukan oleh kita. Sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri, sampai di mana metamorfosis kita itu. Apakah kita sudah berubah total dari dalam keluar seperti yang diajarkan oleh Yesus ini? Apakah kita sudah memiliki sifat kerendah hati seperti yang dimiliki oleh Yesus ini? Yang kedua, kelemah lembutan. Lemah lembut pengertian secara umumnya bisa dikatakan adalah kekuatan yang di bawah kendali. Contohnya misalnya kuda liar yang sudah dijinakkan, dia masih memiliki kekuatan tetapi dikendalikan oleh pihak lain, yaitu jokinya. Jadi secara praktis kita dapat mengatakan bahwa kelemah lembutan adalah suatu tindakan yang tidak menuntut hak-hak kita nomor satu. Dan itu di dalam kehidupan sehari bisa dipraktekkan dengan bahwa kita tidak mudah tersinggung dan tidak menyimpan dendam. Sepertinya mudah menjadi lemah lembut, tetapi di dalam prakteknya tidak sedemikian mudahnya. Jadi di dalam kelemah lembutan ini kita menangkap adanya satu sifat yang akan kita pelajari pada diri Yesus juga. Coba kita lihat dan kita bisa menilai apakah sikap penahan diri Yesus adalah merupakan kelemahannya.
Jawabnya tentu tidak. Karena kita diajarkan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita diajarkan untuk bertindak berdasarkan sifat lemah lembut yang harus kita miliki. Kalau kita masih menangkap hal-hal yang sudah disebut di depan tadi, bahwa kita memiliki rasa dendam, kita masih mudah tersinggung, kita masih mengutamakan hak-hak kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita akan dapat melihat bahwa kita masih perlu belajar untuk bisa menjadi lebih lemah lembut. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk berubah menjadi lebih sabar. Kita harus mempunyai sifat sabar, mempunyai kesabaran di dalam kehidupan kita. Nah, kesabaran ini sering dikaitkan bagaimana kita menghadapi atau menanggapi situasi yang membuat kita frustrasi. Ada ketidaknyamanan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Adanya orang yang menjengkelkan, adanya keadaan, bukan orang saja, keadaan yang menjengkelkan. Ada situasi di mana kita harus menunggu karena ada penundaan. Menghadapi situasi yang seperti itu, kalau kita tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak protes, bahkan ekstrimnya kita tidak demo, itu menunjukkan adanya kesabaran di dalam hati kita. Di samping memang kita harus mempunyai sifat sabar karena kita mengetahui akibat buruk dari suatu kemarahan. Kalau kita sudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita tahu akibatnya. Oleh karena itu kita sangat percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan mengendalikan keadaannya untuk kita. Yakobus pasal 1 ayat 19 mengajarkan 19-20 mengajarkan kita hal itu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak boleh mengingat, Bapak Ibu boleh mengingat situasi ketika Bapak Ibu marah. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Bahkan kita sampai lupa kalau ada Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Jadi pengalaman Yesus, ketika Yesus tetap bertahan, dia mau menanggung salib, meskipun dia membenci rasa malu, dia menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu adalah contoh sifat sabar yang luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat di Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Kalau kita ingin menjadi seperti Yesus, tanda-tanda di atas mengenai kesabaran harus kita miliki. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita saling menanggung satu yang sama lain. Atau di depan tadi katakan sebagai bisa saling membantu. Kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah bagi kita, yang tidak kita sukai. Kita tidak sukai lingkungan yang seperti itu. Dan kalau kita mengingat kehidupan Yesus, kita tidak perlu terkejut karena Yesus pun juga hidup di tengah-tengah orang yang tidak dia sukai. Lihat Lukas pasal 9 ayat 41.
Meskipun dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak disukai, lingkungan yang tidak menyenangkan hatinya, lingkungan yang dia tidak berkenan, Yesus tetap dapat menjalaninya. Arti menanggung satu sama lain, saling membantu dalam kata lain dengan kasih adalah satu, menanggung perbedaan itu. Kita sudah tahu ketika lebih dari 2 orang berkumpul, di situ akan ada lebih dari 5 pemikiran. Dan banyak pemikiran, dan pemikiran itu selalu mungkin tidak bisa sama dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, kalau kita bisa menanggung perbedaan di antara kita dalam satu persekutuan, salah satu contoh bahwa kita adalah saling membantu, saling menanggung kebiasaan menjengkelkan orang lain. Bisa kita bayangkan kalau kita sedikit-sedikit marah hanya karena melihat orang lain menjengkelkan diri kita. Kita tidak akan berhenti marah seharian ketika kita bertemu dengan orang lain. Menanggung satu sama lain adalah salah satu menyadari bahwa pendeta memiliki ketidaksempurnaan meski ditumpang tangan ketika ditahbiskan. Kita percaya pendeta, gembala sidang adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi pembimbing rohani kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pendeta, gembala sidang adalah juga manusia biasa, bukan manusia seperti Yesus. Diurapi Tuhan, iya, tetapi bisa saja dia melakukan kesalahan atau tidak bisa memenuhi keinginan kita. Selama kita bisa menerima itu adalah sifat yang saling menanggung satu sama lain. Menerima kenyataan bahwa ada beberapa orang pemarah, kritis, dan tidak dapat diandalkan ketika kita di dalam bersekutu dengan teman-teman yang lain, itu sudah biasa karena kualitas masing-masing orang itu tidak pernah sama persis dengan diri kita, mempunyai keseragaman dengan apa yang kita miliki. Bahkan sebaliknya, diri kita pun mungkin tidak sama dengan orang-orang yang lebih pandai dari kita, lebih bijaksana dari kita, lebih sabar dari kita. Maka kalau kita bisa menerima itu, saya yakin di dalam kehidupan persekutuan kita akan mendapatkan damai dan sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita harus bersabar terhadap seseorang, tetapi hati kita gelisah, marilah kita coba sekarang berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk berpikir, sialan, orang itu mengganggu sekali. Tetapi mari kita coba mengubahnya menjadi, terima kasih Tuhan kau sudah mengirimkan orang ini. Itu berarti Tuhan sedang menguduskan saya untuk membuat hati saya menjadi semakin bersabar dan mengerti keadaan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah kita masih memiliki ruang untuk mengembangkan diri kita dalam hal ini, dalam hal untuk menerima keadaan orang lain ini di dalam persekutuan kita, sehingga kita akan bisa menerapkan sifat saling menanggung satu sama lain di dalam kehidupan kita. Sikap saling menanggung satu sama lain adalah sikap yang harus kita lakukan ketika kita harus menyeimbangkan hidup kita sesuai dengan panggilan Allah. Seperti Yesus, seperti Dia, kita harus ada kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan sikap untuk memahami orang lain dan mendukung mereka di dalam persekutuan kita. Apabila kita masih merasa belum sesuai dengan hidup Tuhan Yesus, sesuai hidup yang dijalani Tuhan Yesus Kristus, maka proses metamorfosis rohani kita masih tetap harus
dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan ada beberapa poin yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, bertumbuh ke dalam kesempurnaan dengan keserupaan dengan Kristus adalah kegiatan komunitas iman. Ini adalah rumah kaca di mana itu terjadi. Maksudnya adalah bahwa melatih kehidupan supaya menjadi serupa dengan Kristus adalah kegiatan yang harus terjadi dalam sebuah komunitas. Tidak mungkin kita hidup sendiri terus bisa ujuk-ujuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah kehidupan komunitas, persekutuan. Itu adalah rumah kaca yang bisa dilihat oleh banyak orang. Di dalam kehidupan persekutuan seperti ini, itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk berkumpul secara teratur dengan umat Tuhan yang lain, di mana roh Tuhan dapat bekerja untuk membentuk sifat-sifat yang saya jelaskan di depan tadi di dalam diri kita. Mungkin kita tidak perlu melatih kerendah hatian, tidak perlu melatih kelemah lembutan, tidak perlu melatih kesabaran, tidak perlu melatih sifat menanggung, saling menanggung satu sama yang lain kalau kita hidup sendirian. Tapi karena kita ini adalah hidup bersekutu di dalam sebuah komunitas, dalam hal ini adalah persekutuan di gereja kita atau persekutuan umat Kristen di manapun kita berada, maka mengubah sifat kita dari dalam keluar tadi akan menjadi modal yang sangat baik untuk mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersekutu tersebut. Ketika Tuhan ingin membentuk karakter kita dan perilaku kita, Dia tidak memberi kita daftar tugas harus melakukan ini dan itu. Dia menempatkan kita di dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah persekutuan dengan rekan-rekan seiman seperti persekutuan kita di Gereja Baptis Indonesia Cibubur, di mana gambar Kristus dicapkan pada diri kita. Dan kalau kita sudah mulai menyadari hal itu, bahwa kita harus mengembangkan sifat-sifat hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai cap sebagai berperilaku hidup layak. Maka apa yang diajarkan Paulus dalam ayat 3 sampai dengan 6 ini perlu kita camkan bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Setelah kita menjadi orang yang hidup berperilaku layak, terusannya adalah bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila malam hari ini sudah Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami belajar bersama mengenai bagaimana mengubah diri kami untuk memiliki perilaku hidup yang layak, perilaku yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan di dalam kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan mampu menjadi orang-orang yang memiliki perilaku hidup layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.